A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kesehatan sehingga kita dapat beribadah, dapat belajar dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang memberikan inspirasi kepada kita, khususnya bagi thalabul ilmi, bagi para penuntut ilmu, adalah kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kemudian kisah ini tersusun dalam untayan bait-bait syairnya. Beliau mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah datang kepada gurunya kemudian curhat, dan dia mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai syekh, wahai guru, sesungguhnya aku mempunyai masalah. Kemudian gurunya atau syekhnya ini memberikan solusi dan nasihat kepada Imam Syafi'i agar ia meninggalkan maksiat, agar dia merenung apa yang sudah dilakukannya, sehingga dia sulit untuk menghafal, sulit untuk mengulang pelajaran, mengulang Al-Quran, hafalan hadisnya. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian gurunya mengabarkan kepada dia bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan sesungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan masuk ke dalam jiwa-jiwa orang yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, syekhnya ini dan gurunya memberikan nasihat agar Imam Syafi'i merenung kira-kira apa kemaksiatan atau dosa yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika dia merenung di rumah, ternyata ketika dia dalam perjalanan dia melihat seorang perempuan yang tersingkap mata kakinya, gitu ya. Atau dalam riwayat lain tersingkap betisnya, ya. Kalau kita melihat secara kita naluri sebagai manusia, ya, melihat aurat, ya, wanita, gitu ya, ini merupakan sebuah dosa dan kesalahan. Dan Imam Syafi'i di dalam cerita ini dia tidak sengaja melihat itu, gitu ya, tidak sengaja melihat itu, tapi lihat bagaimana pengaruh dan efeknya, ya, yang menyebabkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sulit untuk menghafal, ya, sulit untuk belajar, sulit untuk mengulang hafalannya, gitu ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini? Ya. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil adalah tentu kita sebagai penuntut ilmu, ya, yang mencari ilmu, ya, yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita menjauhi maksiat, ya, menahan diri kita dari berbuat dosa, ya. Tentu ini bukan perkara mudah, ya, tapi harus kita azamkan, harus kita tekadkan bagaimana kita sebagai seorang penuntut ilmu harus senantiasa dekat bertaqarrub ilallah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari kisah Imam Syafi'i ini, ketika dia tidak sengaja melihat mata kaki seorang perempuan, gitu ya, atau betisnya, gitu ya, kemudian efeknya membuat dia sulit untuk menghafal. Padahal di dalam riwayat disebutkan Al-Imam Syafi'i memiliki hafalan yang sangat kuat. Umur 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Kemudian umur 10 tahun dia sudah berhasil menghafal salah satu kitab yang sangat fenomenal pada masa itu, yang ditulis oleh Imam Malik, salah satu imam mazhab juga, ya, sebelum Imam Syafi'i, ya, yang menulis kitab Al-Muwatta, ya, yang di dalamnya ada kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum
dalam Islam. Dan di dalam kitab tersebut terdapat ribuan hadis gitu ya. Dan Al-Imam Syafi'i berhasil menghafal ribuan hadis ya, plus dengan sanad dan matannya. Ya, luar biasa gitu ya. Kemudian juga umur 15 tahun Al-Imam Syafi'i dinobatkan sebagai ketua fatwa ya. Ketua, kalau kita di Indonesia adalah ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan sudah bisa berfatwa. Jadi luar biasa Imam Syafi'i ya. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran ya, walaupun ya, seseorang memiliki kekuatan ya, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghafal, tapi kalau dia melakukan sedikit maksiat saja akan berpengaruh terhadap dirinya. Apalagi kalau dia banyak melakukan maksiat ya, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sangat-sangat berpengaruh ya. Bukan hanya sulit untuk menghafal, tapi juga mungkin malas ya, membuat dirinya malas dalam beribadah ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita di antum semua di rumah bisa terus semangat dalam belajar ya. Isi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Jadikan program atau aktivitas di rumah sama sebagaimana kalian berada di boarding ya kan gitu. Sehingga waktu-waktu yang ada bisa maksimal kita gunakan untuk menghafal, untuk belajar ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kemungkaran, dari segala bentuk kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.